Kami mahasiswa Teknik Elektro 2021 Universitas Brawijaya melalui video ini ingin memberi edukasi tentang rangkaian listrik, dalam hal ini yaitu instalasi listrik. Halo semua, namaku Lukman Hidayat. Perkenalkan, nama saya Bima Danatara Indra. Perkenalkan, nama saya Zakaria Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Zaidan Muhammad Raffi. Hai, aku Bella Fatia Maharani. Namaku Abdul Aziz Kohar. Sebelum masuk instalasi listrik, kita harus tahu jenis-jenis listrik berdasarkan tegangannya. Yang pertama adalah listrik tegangan tinggi. Listrik tegangan tinggi atau high voltage adalah istilah yang digunakan untuk listrik bertegangan 36 sampai 150 kV. Listrik tegangan tinggi inilah yang biasa disalurkan melalui sutet menuju gardu induk. Dalam jalur aliran listrik tegangan tinggi, biasanya kita menemukan papan peringatan bertuliskan high voltage. Mengapa listrik tegangan tinggi ini harus diberi peringatan? Karena listrik ini sangatlah berbahaya dan tidak boleh sembarangan untuk diinstalasi. Tegangan menengah adalah jaringan tenaga listrik yang menyalurkan daya listrik dari gardu listrik subtransmisi ke gardu distribusi. Jaringan distribusi tegangan menengah berawal dari gardu induk atau pusat listrik pada sistem terpisah atau isolate. Pada beberapa tempat, berawal dari pembangkit listrik, bentuk jaringan dapat berbentuk radial atau tertutup, atau kita bisa sebut juga sebagai radial open loop. Jaringan ini merupakan suatu jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan primer A. Lalu tegangan menengah atau medium voltage berkisar sekitar 1000 volt atau 1 kV sampai dengan 36.000 volt atau 36 kV. Listrik dengan tegangan menengah ini juga tidak boleh sembarang diinstalasi karena tegangan yang berbahaya. Jadi tegangan rendah atau low voltage merupakan tegangan yang range tegangannya berkisar dari 50 volt sampai 1000 volt atau 1 kV. Tegangan ini disalurkan untuk konsumen kalangan bawah, misalnya untuk rumah-rumah yang pada umumnya menggunakan tegangan 220 volt. Tegangan rendah disalurkan ke rumah-rumah atau pada bangunan lain menggunakan kabel pilin atau twisted cable. Meskipun tergolong rendah, tegangan tersebut cukup berbahaya untuk manusia karena dapat menyebabkan cedera serius bahkan berujung kematian, sehingga manusia perlu berhati-hati terhadap listrik bertegangan rendah. Bagaimana cara instalasi listrik yang baik? Dalam instalasi listrik yang baik, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya yaitu hemat listrik. Berikut ini merupakan tips-tips untuk membuat instalasi listrik pada rumah agar tetap hemat listrik. Yang pertama yaitu dengan cara menghindari banyak kelompok instalasi listrik. Semakin sedikit pembagian kelompok distribusi arus, maka akan lebih hemat pemakaian listrik dalam sebuah rumah tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara mengatur area kelompok arus. Hal ini berdampak pada penggunaan listrik berdasarkan area lebih hemat dalam pemakaian kabelnya. Yang ketiga yaitu dengan cara mendekatkan saklar dan stop kontak agar instalasi keduanya dapat dimasukkan ke dalam satu pipa konduktor saja. Cara keempat adalah dengan mendekatkan box panel dan meteran. Ketika keduanya diletakkan berjauhan, otomatis kabel yang diperlukan akan semakin banyak dan tentunya akan menambah biaya instalasi. Oleh karenanya, mendekatkan box panel dan meteran dapat meminimalkan biaya instalasi. Selanjutnya adalah dengan memastikan ukuran kabel dengan daya yang sesuai. Jangan memberi daya yang besar pada kabel yang kecil, dan sebaliknya, karena dampaknya akan fatal, yakni bisa terjadi korsleting listrik. Yang kelima adalah menggunakan fitting lampu outbow. Daya sebar tipe outbow lebih luas dibandingkan fitting lampu biasa, sehingga akan lebih hemat jika dibandingkan dengan fitting lampu yang biasa. Cara terakhir adalah dengan cek dan dicek kebocoran listrik. Kebocoran listrik bisa dicek menggunakan alat tang ampere. Beberapa penyebab kebocoran listrik diantaranya adalah kurang sempurnanya teknik penyambungan kabel, isolator kabel ada yang terkelupas, dan saklar tidak berfungsi sempurna. Dalam instalasi bisa saja terjadi permasalahan. Beberapa masalah instalasi listrik yang umum terjadi yaitu gelombang listrik, overloading lampu bohlam dengan watt yang tinggi, kotak terminal atau tedus yang dibiarkan terbuka, saklar lampu tidak berfungsi, lampu berkedip, pemutus sirkuit atau sikring trip atau turun, kurangi pemakaian kabel roll stop kontak paralel, dan sengatan listrik.
Berbagai kendala tentang kelistrikan di sekitar lingkungan kita memiliki solusi yang beragam. Ada yang dapat ditangani secara mandiri, dan ada pula yang mengharuskan tenaga ahli untuk menanganinya. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap keamanan di lingkungan sekitar, maka kita harus aktif dalam melaporkan masalah kelistrikan yang sekiranya tidak dapat ditangani secara mandiri, demi keselamatan bersama. Melaporkan gangguan listrik bisa dilakukan dengan menghubungi call center PLN. Salah satu saluran call center PLN adalah layanan virtual asisten PLN 123. Demikian video dari kami, semoga video kami dapat mengedukasi bagi kita semua.